Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Jamaludin. Nomor induk mahasiswa saya 0513774888. Di sini saya akan membuat video tugas 1 algoritma pemrograman. Untuk soal nomor 1, buatlah rangkuman dan bahan materinya internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Lalu, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Di sini saya sudah membuat beberapa rangkuman ya. Untuk yang A, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma merupakan fondasi utama. Tanpa algoritma yang jelas dan efisien, program komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Proses pembuatan program komputer pada dasarnya adalah implementasi dari algoritma ke dalam bahasa pemrograman tertentu agar dieksekusi oleh mesin. Sini saya sudah menulis fungsi algoritma ya. Algoritma dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman. Algoritma dapat membantu developer mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sini juga saya menjelaskan jenis-jenis algoritmanya ya, dan hubungan antara algoritma dan pemrograman. Lanjut ke yang B, sejarah perkembangan Java. Sini saya sudah membuatnya beberapa rangkumannya dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A, gaji 5 juta, jika golongan B, gaji 6.500.000, jika golongan C, gaji 9.500.000. Saya membuatnya dengan flowchart. Ya. Pertama kita mulai dengan start, maka sini kita akan menggunakan case if, input golongan dan jam lembur. If golongan A, maka gaji pokok 5 juta. If golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. If golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Lalu kita menambahkan selanjutnya case if. Jika lembur 1 jam, maka gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji pokoknya dikali 0,34. Jika lembur 4 jam, maka gaji pokoknya dikali 0,36. Dan jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Selanjutnya untuk menghitung total penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan keluarlah total penghasilan, lalu N. Sini saya sudah juga membuat pseudocode. Saya menggunakan software Visual Studio Code. Ya, pertama start, input golongan dan jam lembur. If golongan A 10, gaji pokok 5 juta. Else if golongan B, then gaji pokok 6.500.000. Else if golongan C, then gaji pokok 9.500.000. And if. Select case jam lembur. Case pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Case kedua, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Case ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan terakhir, case 5, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. And select, dan total penghasilan sama dengan
gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu output total penghasilan, dan N. Sini saya juga menggunakan Java ya. Pertama, import Java Tool Scanner, lalu public class gaji karyawan sesuai nama yang saya buat ini. Lalu public static void main atau SVM, try scanner input sama dengan new scanner system in. Lalu system out print untuk memasukkan golongan A, B, dan C. Share golongan, input, next line, char art index 0. Lalu system print in, system out print, dan masukkan jam lembur. Integer jam lembur, input, next in. Sini double gaji pokoknya 0 ya, double gaji lemburnya 0. Lalu saya untuk menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Case A, gaji pokok sama dengan 5 juta. Case B, gaji pokok sama dengan 6.500.000. Case C, gaji pokok sama dengan 9.500.000. Dan saya akan menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. If jam lembur 2, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32% atau 0,32 atau 32%. Else if jam lembur ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Else if jam lembur keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Else if jam lembur kelima, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Lalu menghitung total penghasilan, double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. System out print in, total penghasilan. Sini saya akan mencoba run ya. Maaf, agak sedikit jaringannya. Sini kita akan contoh masukkan golongan B dengan jam lembur 3. Ya. Golongan yang saya pilih adalah golongan B dan saya memasukkan jam lembur 3. Di sini sudah keluar contoh ya, total penghasilannya 8.710.000. Demikian sudah video ini saya selesaikan. Mohon maaf apabila kekurangan kata. Terima kasih.